Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini saya sedang bersama dengan dulu rekan kerja saya juga di Semandam Cimahi. Beliau dulu adalah guru ekonomi, sering karena hobinya sama di musik, sering main manggung sama saya, sering main-main musik kan bersama dengan saya gitu. CS saya gitu, yang sekarang kebetulan sudah menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 6 Bandung gitu. Nah, kali ini sehubungan dengan tugas CGP yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, saya akan melakukan beberapa dialog dengan Bapak Sucipta MPD. Oh ya, lupa Pak Cipta, kita dulu kuliahnya satu angkatan bareng ya. S2-nya saya dijebloskan S2 itu oleh Pak Cipta sebetulnya gitu. Jadi kepaksa ya. Kepaksa tetapi kebetulan yang menyenangkan meskipun memusingkan juga. Jadi ini Pak Sucipta MPD, beliau sekarang ini adalah seorang kepala sekolah di SMA Negeri 6 Bandung yang wah pokoknya mah keren lah Pak Cipta, banyak berbakat dan sangat multi talenta dan multifungsi. Sehat Pak Cipta? Alhamdulillah. Nah, ya, gini Pak Cipta, berhubungan dengan salah satu tugas saya di program CGP tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pernah tidak Pak Cipta ada dalam situasi di mana Pak Cipta harus mengambil sebuah keputusan atau sebuah situasi yang menyebabkan Pak Cipta harus mengambil sebuah keputusan-keputusan penting gitu, kalau bisa di-sharing dengan kami semua di sini, dengan saya terutama gitu Pak Cipta. Silakan Pak Cipta. Ya. Baik, kan saya coba ceritakan, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Iya Pak Cipta. Dilematis atau tidaknya ya menurut Pak Adi seperti apa ya, dijawab dari segi mana ya, saya bercerita aja. Begini, suatu ketika di tempat saya dulu PLT ya, di daerah Sumedang. Jadi ada 3 guru, satu guru bahasa ya, satu guru bahasa, ada 3 gurunya di bahasa itu. Tiba-tiba ada datang CPNS 2. CPNS baru ya Pak ya? CPNS baru 2. Nah bagaimanapun juga ya, kami atau saya sebagai pimpinan ya artinya loyal ya ke atasan. Datang guru baru ya kami terima, artinya ya kami pekerjakan di situ ya. Walaupun memang sebetulnya kami kebingungan karena dengan jadi 5 guru bahasa tersebut ya sudah jelas kan tidak akan kebagian jamnya ya. Sehingga saat itu waktunya tidak banyak yang untuk mengambil keputusan. Kemudian saya coba petakan jam yang ada ya tidak cukup. Di sana yang satu PNS, yang 2-nya honorer. Oke. Honorer BOP waktu itu. Iya. Ya. Nah, kami agak sulit memang. Hanya bagaimana caranya semuanya terselamatkan. Itu tantangannya itu. Seperti itu ya Pak Cipta ya. Tantangan seperti itu. Nah, saya kasihan ya, yang 2 honorer itu bagaimanapun juga dia punya kompetensi yang bagus. Ya apalagi yang satunya kan posisinya ya waktu itu suami sudah tidak ada, baru meninggal. Putranya 2, yang satu kuliah, satunya SMP. Nah, aduh kasihan banget sebenarnya itu. Sementara itu dipekerjakan yang 2. Kalau yang PNS udah jelas lah di sana. Nah, lalu saya curhat ke pimpinan, bagaimana Bu untuk masa seperti ini, karena bagaimanapun juga saya nggak tega nih. Ya, beliau penghasilan satu-satunya dari sini sebagai honorer, kemudian suami sudah tidak ada. Berarti Pak Cipta sudah melakukan diskusi ya dengan pimpinan juga ya Pak Cipta ya. Sebelum mengambil keputusan. Nah, kemudian saya berpikir mungkin masih ada peluang di sekolah lain ya. Saya minta coba dibantu Bu gitu ya, Ibu mencari ke sekolah lain, barangkali ada gitu ya. Ternyata agak sulit ya, ke sekolah ini tidak ada jurusannya, ke sekolah ini nggak ada jurusannya, ke sekolah ini sudah penuh gitu. Jadi sulit. Saya juga komunikasi dengan teman-teman kepala sekolah, ada nggak di sana jurusan atau bahasa ini pelajarannya. Ada tapi udah penuh dan sebagainya gitulah. Wah, ada tapi agak jauh di Bandung. ya. Lokasi ya. Karena terus Sumedang gitu ya. Betul. Nah, akhirnya dia ke Bandung yang satu, tapi juga tetap saja hanya sedikit ya itu jamnya. Nah yang satu ini yang karena mau kemana, dia seorang ibu sudah punya anaknya 2, dia butuh biaya yang besar.
Kalau terlalu jauh anaknya mau bagaimana? Betul, Ya, betul. saya bingung juga. Nah, kalau yang satu lepas dapat di Bandung, oke, nggak masalah. Ya. Tapi kalau ini sendirian. Betul, betul, betul. Nah, saya konsultasi lagi. Bu, saya coba petakan, saya coba nyari kepala sekolah yang di sekolahnya ada jam dan sebagainya, ternyata susah juga. Ya. Ke swasta juga sama seperti itu. Udah dipetakan Pak Cipta. Iya, saya petakan. Paling-paling dia hanya mendapat jam sekitar 4 atau 6. Sedikit jamnya ya. Hanya sedikit. Tidak sesuai dengan ya Nggak proporsional pendapatan yang gitu. nggak proporsional ya. Karena saya terus bertanya, ya mungkin pimpinan juga jadi bingung. Ya udah, ternyata masalah itu bukan cuma saya. Ada beberapa sekolah dan beberapa kepala sekolah ya. Dari Kabupaten dan Sumedang kumpulkan. Gimana nih memecahkan solusi ini? Ini Pak Cipta terus bertanya, beberapa kepala sekolah dikumpulkan untuk mengambil solusi. Tapi tidak juga terdapat solusi di sana. Ya, karena ya memang tujuannya bagaimana ini bisa terselamatkan gitu kalau saya. Secara peraturan berarti secara regulasi memang susah ya Pak ya. Mungkin karena kekosongan pemetaan guru tadi memang sudah penuh semua. Tetapi di sisi lain ada rasa empati ya Pak ya, rasa empati dari seorang kepala sekolah untuk bisa menempatkan guru, menyelamatkan guru ini dan keluarganya. Karena saya berpikir dia udah punya udah di Dapodik ya, udah punya PTK. Sehingga punya peluang untuk bisa masuk P3K ke depannya, ada peluang gitu. Walaupun hanya sedikit jam, saya pikir tidak apa-apa. Coba gimana ada solusi, saya minta gitu ya. Ya kalau cuma 4 jam malah jangan, kita kan nggak tega. Kalau saya tega gimana? Lalu beliau mau terima. Kalau sejam sekian kali 4 kan cuma sekian. Saya tanya aja dulu. Saya yakin nggak mau dia kata beliau. Enggak Bu, saya mau coba dulu ya. Gitu ya. Ibu mau bertahan dengan berbagai keterbatasan. Ya, saya panggil gurunya. Oh, guru yang bersangkutan tadi dipanggil. Bertahan dengan berbagai keterbatasan. Walaupun dengan 4 jam itu dikatakan tidak boleh, saya akan bertahan. Biar aja itu urusan saya. Urusan saya dengan Allah. Ya, jadi biar aja. Karena tujuan saya kok ingin menyelamatkan hidup orang. Gitu aja. Betul. Saya ingin ibu survive, berjalan terus dengan keadaan seperti ini. Apa yang Bapak lakukan? Ibu mau saya kasih cuma 4 atau 6 jam. Ya, nanti saya nyari jam Pak, sebagian di luar. Ya kalau ibu nemu syukur, nggak apa-apa. Saya paksakan ibu 4 jam walaupun tidak boleh. Saya nggak bilang ke pimpinan sebenarnya. Oh, jadi ya, informasinya dibatasi ya Pak ya. Paksakan aja. Nah, tapi ibu juga saya coba tempatkan di perpustakaan ya. Walaupun di perpustakaan sudah ada. Iya. Satu sisi memang ada tugas tambahan ya Pak ya nantinya jadinya ya Pak ya. Ya, nggak apa saya paksakan. Biar aja. Walaupun kata pimpinan itu tidak boleh, tapi saya pekerjakan ibu 4 jam. Kita berdoa ya. Mudah-mudahan ke depan ada P3K, ibu ikut masuk. Bisa ikut P3K ya. Saya yakin Allah nggak akan salah pilih. Betul. Saya yakin Allah nggak akan salah menilai. Dalam hati ini orang sangat butuhkan. Betul. Gitu. Mudah-mudahan doa kita dicatat. Ternyata betul Pak. Biar aja dia beberapa bulan waktu itu cuma 4 jam. Ya, di perpustakaan perbantukan. Biar aja. Ingin tahu apakah diterima atau tidak nih SK yang saya buat. Oh, gitu, Bapak bikin SK kan ya Pak ya? Iya. Diterima nggak? Gimana nanti aja lah, itu bukan urusan kita kan, urusan rezeki itu bukan urusan kita sebenarnya. Betul. Urusan yang di atas. Betul. Ya udah gitu aja, paksakan aja jalan. Ternyata walaupun sedikit, tuh ternyata bisa. Saya yakin semua orang punya empati, punya toleransi tertentu, gitu dalam hal seperti ini. Jadi saya nggak ragu, biar aja, gitu. Ya, nah ini betul Pak. Dia bertahan beberapa bulan dan kemudian ada pertandingan P3K dan dia diterima. Betul. Di Sumedang jadilah dia menjadi guru dari jalur P3K. Betul. Dan alhamdulillah ya saya ikut senang, cuma gitu aja. Saat ketemu ya dia merasa senang, udah saya lupakan. Berarti kalau bisa saya ambil sedikit, bukan kesimpulan ya, sedikit acuan akhir gitu, bahwa keputusan yang diambil oleh Pak Cipta itu adalah memberikan kesempatan kepada guru tersebut untuk diberikan jam di sekolah lain ya Pak Cipta ya, dengan jumlah jam yang
sedikit gitu Pak ya, dengan jumlah jam sedikit tetapi tetap dikomunikasikan kepada yang bersangkutan gitu. Nah, faktor-faktor apa saja sebetulnya yang mendasari keputusan Pak Cipta? Kalau tadi kan saya lihat ada faktor empati ya Pak Cipta ya. Terus juga ada faktor kepercayaan, keyakinan Pak Cipta bahwa memang rezeki orang itu memang sudah ada yang mengatur Pak Ciptanya, dan memang bukan Pak Cipta hanya memberikan keputusan yang mungkin bisa membantu ibu tersebut gitu. Iya. Tapi ada faktor-faktor lain nggak Pak yang membuat saya condong untuk memilih putusan tersebut gitu? Ya. Kita tidak boleh menyerah begitu saja selama peluang itu masih ada. Oke, itu ya Pak. Selama peluang masih ada. Jadi prinsip saya tidak mau memutus kesempatan orang hanya karena satu permasalahan yang sebetulnya peluang untuk menyelesaikannya walaupun kecil masih ada. Betul. Jadi saya upayakan sampai peluang itu betul-betul habis dipakai. Seperti itu. Jadi saya nggak mau putus asa. Karena melihat latar belakangnya keadaan seperti itu, ya saya perjuangkan sebisa mungkin. Ya sudah. Ya ternyata Allah meridhoi itu. Iya Pak Cipta, makanya sampai bisa keterima P3 kayak Pak Cipta ya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, faktor-faktor apa saja yang menghambat Pak Cipta untuk bisa mengambil keputusan tersebut? Faktor apa yang menghambat? Kalau tadi kan saya sempat tangkap ada satu di mana ada rekan kepala sekolah atau mungkin atasan Pak Cipta yang bilang bahwa nggak mau gitu. Mungkin ada faktor eksternal atau ada gini. Kan di aturan itu ini aja, pokoknya maksimalkan guru yang datang. Oke, jadi kesempatan itu diprioritaskan untuk PNS yang datang gitu Pak ya. Tapi itu pun kenapa tidak biar aja 24 ya jamnya, kan memenuhi syarat. Sisanya sedikit saya kesini aja. Betul. Harusnya kan dikesankan semua, ada 6 cuma sedikit. Betul. Enggak, saya lebih pilih ini aja. Gitu. Oke. Nah, saya tidak tahu ini kan gambling, apakah ini bisa atau tidak gitu ya, bisa atau tidak. Tapi kan layak saya coba. Betul. Kalau ternyata ditolak berarti emang nggak boleh gitu. Ya saya coba aja. Betul. Oke. Tapi kan saya pikir itu peluang karena nggak ada keputusan yang pasti di situ. Yang 6 atau 4 itu. Ya udah saya coba aja. Itu kan peluang terakhir yang saya miliki. Dibandingkan dengan keputusan terakhir misalkan ibu itu tidak dikasih jam gitu kan, itu kan akan mungkin lebih, menurut Pak Cipta akan lebih kurang nggak ada kekuatan sedikit pun lah. Kalau ini kan masih ada, masih bisa tarik nafas sedikit. Betul. Meskipun guru mungkin rekan-rekan Pak Cipta yang lain ada yang meragukan keputusan tersebut atau ada yang kenapa sih bikin keputusan seperti itu, udah gitu, seperti gitu ya mungkin Pak Cipta ya. Biar aja, saya ada di keyakinan, dan karena saya berpikir begini ya, setiap orang tuh punya kesempatan gitu. Ya, kadang-kadang kesempatan itu sudah ada di ujung dia mau jatuh gitu. Dikasih kesempatan sedikit, apa kamu pasrah atau mau ambil nggak kesempatan itu? Sementara posisi udah mau kepleset, udah mau jatuh gitu. Ambil nggak kesempatan itu saya ambil aja. Luar biasa Pak Cipta. Berarti kalau boleh tahu sekarang yang terjadi dengan ibu yang tadi diceritakan Pak Cipta itu sekarang saya nggak sebutkan namanya ya. Iya, ibu yang tadi dan pelajarannya sebutkan. Iya, betul. Itu sekarang sedang P3K sekarang. Sudah P3K, sudah menjadi ASN ya Pak ya. Jadi ditempatkannya di sekolah Sumedang juga. Oke. Itu merupakan salah satu hal yang menarik untuk bisa kita pelajari bersama, bisa kami pelajari bersama Pak di program CGP ini, karena memang di satu sisi tadi saya sempat lihat bahwa ini merupakan salah satu kualitas dari seorang pimpinan, di mana bukan mengesampingkan, berusaha untuk dan bukan melawan regulasi juga, tetapi berusaha bijak dalam mengelola manajemen regulasi dengan manajemen, mungkin boleh saya bilang manajemen kolbu gitu atau bukan, tapi lebih ke seorang pemimpin yang memiliki hati, pemimpin yang memiliki rasa etika, rasa saling saya pikir bukan kasihan namanya, rasa peduli gitu ya Pak Cipta ya, peduli dengan bawahan, peduli dengan rekan-rekan guru, sehingga bisa memperjuangkan meskipun ada peluang hanya sedikit, tetapi setelah diperjuangkan dan setelah dilaksanakan keputusan tersebut itu bisa berimbas dan berakhir dengan cerita yang indah, cerita yang positif, di mana semua pihak, gurunya terselamatkan, kemudian juga
calon ASN yang masuk ke situ juga masih tetap bisa bekerja dengan baik. Saya pikir itu merupakan sebuah keputusan yang cukup baik gitu Pak Cipta. Kalau boleh saya tahu lagi, itu berjalan selama berapa bulan Pak Cipta untuk pengambilan keputusan tersebut dalam rentang waktu berapa bulan? Prosesnya ya? Iya, proses pengambilan keputusan sangat cepat, tersebut. sangat cepat, hanya beberapa minggu. Hanya Mungkin beberapa minggu ya sekitar Pak 2 Cipta minggu. ya. Jadi memang untuk salah satu karakter kepemimpinan adalah cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan. Ya, kurang lebih harus seperti itu, harus belajar seperti itu. Luar biasa Pak Cipta. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang menarik buat kami, buat saya secara pribadi sekaligus rekan-rekan CGP yang lain, bahwa di modul 31 ini kita belajar mengenai bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan saya pikir tadi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Cipta merupakan sebuah contoh contoh dari sebuah pengambilan keputusan yang memang sangat bertanggung jawab, mempertimbangkan banyak faktor, mempertimbangkan faktor eksternal juga dengan cara berkomunikasi dengan atasan dan yang lain, dan terakhir secara cepat dan tanggap mengambil keputusan yang memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi memang sebuah keputusan yang win-win kalau buat saya, karena di situ terbukti hasil dari keputusan tersebut. Sekarang guru yang bersangkutan terselamatkan karirnya, kemudian juga bisa mengikuti program P3K dengan baik, dan sekarang masih mengajar ya Pak ya. Dan hidupnya berlanjut. Berlanjut dengan baik. Nah itu tadi. Pak Cipta, terima kasih banyak atas. Ada yang lupa saya. Ada yang lupa ya Pak Cipta. Jadi saya juga sebetulnya sempat berpikir ya begini waktu itu. Jadi memang kita harus tumbuhkan juga berpikir positif ya, karena kita juga berkaitan dengan pemerintah di sana ya sebagai atasan kita. Jadi harus juga ditumbuhkan keyakinan dalam hati kita bahwa pemerintah juga nggak harus yakin ya, pasti juga perhatikan gitu. Betul. Hanya beliau juga punya atasan kan sama. Iya. Tapi saya yakin beliau juga menjadi atasan saya langsung itu berpikir ingin membantu. Betul. Cuman keadaannya sangat mepet sangat mepet. Ya bisa saja mungkin saya ambil keputusan itu, dia juga mungkin mungkin dia juga berdoa sama betul karena memang bukan keputusan yang mudah untuk dibuat Pak Cipta ya. Sulit keputusan itu. Seperti ada lagi sih hal-hal yang lain ya, tapi ya panjang dan banyak ceritanya. Saya pikir dengan satu cerita saja ini sudah bisa memberikan contoh kepada saya pribadi dan mungkin rekan-rekan yang lain juga yang nanti mengikuti program CGP ini, sehingga mudah-mudahan dengan contoh ini ya, setelah nanti kami analisis, setelah kami nanti perdalam dan pertajam, bisa menjadi salah satu contoh dalam proses pengambilan keputusan yang memang bertanggung jawab. Hatur nuhun sharingnya Pak Cipta. Kebetulan hari ini kami sedang ada pertandingan persahabatan sebelum berbuka puasa di aula kita di atas Pak Cipta. Kamu kayaknya mau bertanding lagi nih, bertanding bulu tangkis. Mangga saya persilahkan untuk bisa bertanding kembali. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih Pak Cipta. Jangan bosan-bosan kalau nanti saya mau konsultasi dan bertanya lagi tentang banyak hal, karena ya memang untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu memang learning by doing dan trial by fire ya Pak ya. Trial by fire, jadi diujinya itu dalam api gitu. Sepertinya saya pikir seperti itu. Terima kasih banyak Pak Cipta atas sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di akhir kesempatan. Hatur nuhun Pak Sugipta. Mudah-mudahan Pak Adi sukses. Amin. Mudah-mudahan programnya CGP, ya. bisa selesai dilaksanakan dengan baik. Hatur nuhun. Saya ucapkan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya. Pak Cipta.